Hai semua, apa kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik ya. Di video kali ini aku masih mau ngelanjutin bahas anime Tokyo Revenger. Langsung aja kita masuk ke chapter 104 sampai 105. Apakah Takemichi dan teman-temannya bisa mengalahkan Black Dragon, sedangkan kondisi mereka sudah terluka dan babak belur. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Bersama-sama kita bangun channel ini agar bisa selalu menghibur. Di awal chapter 104, Takemichi dan teman-temannya mendengar suara motor milik Maiki. Black Dragon merasa heran kenapa Maiki mau datang. Takemichi merasa kalau Maiki datang, mereka bisa mengalahkan Black Dragon. Tapi ucapan Takemichi dipertanyakan sama Mitsuya karena mereka ada di sana, karena mereka memilih merusak perjanjian damai antara Toman dan juga Black Dragon. Apa yang akan Maiki pikirkan tentang hal itu? Maiki yang masuk ke dalam gereja mengucapkan selamat Natal, tapi dia dikejutkan dengan adanya Black Dragon dan melihat teman-temannya yang udah pada babak belur. Mitsuya yang melihat kedatangan Maiki langsung meminta maaf karena dia merasa bersalah. Dia telah merusak perjanjian yang dibuatnya secara tidak bertanggung jawab. Dan seperti yang Maiki lihat, mereka sedang melawan Black Dragon. Maiki menjawab kalau kakaknya dan Baji mengenali suara motor Mitsuya, merasa kalau mereka yang membawanya ke sana. Mitsuya yang mendengar ucapan Maiki hanya terkejut dan bingung dengan yang Maiki ucapkan. Maiki bertanya ke teman-temannya kalau mereka melawan 3 orang Black Dragon. Taiju sangat senang dengan kedatangan Maiki karena dia akhirnya bertemu dengan Maiki yang tak terkalahkan. Maiki hanya menjawab kenapa Taiju menghalangi keinginan Maiki yang hanya ingin berkendara bersama teman-temannya, karena merasa kalau sampai Mitsuya mati, maka Baji dan kakaknya akan sedih. Mitsuya yang mendengarnya semakin terkejut, begitu juga dengan Takemichi. Dia teringat dengan ucapan Kisaki yang mengatakan kondisi Maiki sekarang sangat lemah, bahkan mungkin dia sudah pergi terlalu jauh. Takemichi juga teringat ucapan Kazutora di masa depan yang mengatakan kalau Maiki berubah hingga nggak bisa dikenali, yang membuat Toman berubah. Bahkan dia tidak percaya pada teman-temannya lagi. Dan Maiki bukan lagi preman. Maiki telah benar-benar jahat. Maiki terkena pukulan dari Taiju yang tiba-tiba tepat mengenai mukanya dan seketika langsung terjatuh, yang membuat teman-temannya berteriak dan terkejut. Taiju merasa senang karena telah menumbangkan Maiki yang tak terkalahkan hanya dengan sekali pukul. Mitsuya nggak terima dengan jatuhnya Maiki, berlari mencoba untuk menyerang Taiju. Tapi tiba-tiba Maiki terbangun dan berdiri. Langsung masuk ke chapter 105 di mana cerita flashback pertemuan antara Inupi dan Koko dengan Taiju, di mana Inupi yang kala itu baru keluar dari tahanan remaja dijemput sama Koko. Inupi yang keluar mengenakan seragam Black Dragon dan berniat ingin membangkitkan lagi kejayaan Black Dragon. Koko menceritakan kalau ada sosok monster yang satu sekolah dengannya, dan tanpa berlama-lama dia mengenalkan Inupi dengan Taiju. Inupi yang melihat sosok Taiju menantangnya untuk duel karena merasa selama ini Inupi tidak pernah kalah kalau soal duel 1 lawan 1. Tapi berbeda saat dia melawan Taiju. Ternyata Inupi kalah dan dengan balasannya Inupi harus menjadi pengikut Taiju. Begitu pula dengan Koko. Karena sifat Taiju yang tajam, dia menghasilkan uang untuk merubah seluruh penampilan Black Dragon. Black Dragon kembali dengan lebih baik daripada sebelumnya. Tapi karakter Taiju tidak hanya itu, kebrutalannya bukan main. Karena alasan itu, Inupi menyuruh Maiki untuk menyerah saja.
Karena bosnya itu ada di level yang berbeda dan menganggap Meike hanya sebuah kerikil di hadapan aturan militernya. Taiju dengan bangga berkata ke Meike kalau dia baru saja memukul Meike dengan pukulan terbaiknya dan merasa Meike butuh lebih dari satu pukulan untuk membuatnya diam. Takemichi yang melihatnya merasa kalau Meike berhasil bangkit, tapi dia dalam masalah serius karena Meike belum benar-benar pulih setelah kehilangan orang-orang yang dia peduliin yang datang bertubi-tubi, dan lebih dari apapun Taiju terlalu kuat. Taiju merasa bangga dan dengan sombongnya berkata kalau ternyata Meike yang tak terkalahkan dengan mudah dia kalahkan, dan dia merasa kecewa. Takemichi dan teman-temannya merasa Meike akan kalah. Tapi Meike hanya menjawab kalau pukulan yang dia dapatkan dari Taiju hanya menjadi hukuman baginya. Dan tiba-tiba Taiju langsung terkapar tak sadarkan diri yang membuat semua orang di sana yang melihatnya terkejut.